Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Ucapan ini biasa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam kalau beliau sedang dapat nikmat. Hidup kita di antara nikmat dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau lagi senang, beliau mengatakan alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika beliau lagi susah, apa yang dibaca sama beliau? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Artinya dalam kondisi kita susah, tetap pujian itu milik Allah. Cuma kadangkala kita jamaah beranggapan nikmat itu duit, fulus. Bisa dibayangin, kita pagi bangun sehat, kita nggak merasa itu nikmat yang agung. Tapi kita pagi dapat fulus, Masya Allah. Itu cerita kemana-mana tuh, Alhamdulillah. Anak dapat rezeki, Alhamdulillah. Bisa bangun dari tempat tidur, itu nikmat. Dan kalau dibandingkan nikmat bisa bangun dari tempat tidur, dan nikmat kita dapat duit 10 juta tapi sakit, kayaknya kita milih sehat daripada harus opnam di rumah sakit. Maka jangan berhenti mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Rabbil Alamin. Masya Allah. Jamaah dari Aqsa ini. Masya Allah. Masya Allah. Gimana Mas Agus? Alhamdulillah. Mungkin bisa dikasih apa namanya? Singkong. Masya Allah. Kita ada singkong zen. Masya Allah. Oh, bungkus. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu dan salam senantiasa engkau curahkan kepada hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada beliau. Cuma sama dengan Alhamdulillah, kadangkala ucapan itu hanya lewat di lidah tanpa dihayati dalam hati. Setiap sholat, bahkan kadang 2 kali, kita mengatakan Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Berasa nggak kita waktu sholat itu sedang mengucapkan salam sama Nabi alaihi salatu wasallam? Kadang enggak. Berasanya apa? Kalau Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, udah selesai sholat. Jadi berasanya selesai sholat. Padahal sejatinya ketika seorang hamba menikmati sholatnya, di situ dia akan mendapatkan istirahat dari segala petaka. Allah gimana jemaah? Kita masuk sholat mengatakan Allahu Akbar. Apakah ada yang lebih besar dari Allah? Nggak ada. Andai kata hari itu kita lagi punya masalah, lalu kita mengatakan Allahu Akbar, selesai urusannya. Karena kita sedang mengadukan permasalahan kita kepada yang lebih besar dari permasalahan itu. Bahkan lebih besar dari dunia dan isinya. Cuma kadangkala kita sholat hanya melaksanakan kewajiban. Berusahalah jemaah sholat seperti Nabi sholat sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu yang kita diperintahkan bersalat kepada beliau, diperintahkan mencontoh beliau, menjadikan sholat itu kebutuhan. Antum bisa bayangin bagaimana butuh kita dengan makan. Kita akan merasakan lapar ketika tidak makan, dan kita akan pilih restoran yang zen kalau mau makan. Tapi kenapa kalau sholat kita asal-asalan sholatnya? Kita kadang-kala marah sama istri ketika yang disuguhkan makanan kurang enak. Atau kita salah masuk ke restoran.
Tapi pernahkah kita merasa nggak nyaman ketika kita sholat tidak merasakan kekhusyuan? Kadang-kadang enggak. Ya udah biasa aja. Yang penting sholat. Dan sholat semoga bersambung untuk keluarga Nabi, untuk istri-istri Nabi, untuk putra-putri Nabi, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd jamaah. Ana rasa ini kajian kita kedua di rumah ini. Dulu kita pernah kajian belum jadi rumahnya. Alhamdulillah sekarang udah jadi, kita udah bisa kajian di rumah ini. Semoga tempat-tempat yang menjadi tempat untuk mengingat Allah, tempat untuk mengaji dan mengkaji tentang agama Allah, menjadi tempat yang barokah. Jadi usahakan kalau rumah kita tidak bisa jadi tempat kajian, kita datang ke rumah yang jadi tempat kajian. Artinya jangan nunggu kajian di rumah. Artinya kapan kajian di rumah anak ya? Ya kalau nggak ada kajian, cari tempat kajian. Berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di situ ada berkah yang lebih besar di sana. Pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 5 gitu jam. Iya, 5 apa 6? 6 Jumadal Ula 1439 Hijriah. Kita berkumpul di sini untuk sedikit menambah keimanan kita. Iman itu naik turun. Iman itu seperti baju. Kata Nabi SAW mengatakan tentang iman, Innal iman la yabla fi jawfi ahadikum kama yabla thawb. Sesungguhnya iman itu bisa usang seperti usangnya baju kalian yang gampang robek akhirnya. Iman itu bisa seperti itu di dalam diri kalian, sebagaimana pakaian seperti itu. Lalu gimana solusinya? Kita kalau baju sudah usang, apa yang kita lakukan? Kita beli. Kita beli yang baru. Nabi SAW mengatakan, Fasalullaha ayyujaddida imanakum. Kalian mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Salah satu cara memperbaharui keimanan itu, ya datang pengajian. Tambah ilmu. Orang kalau tambah ilmunya, derajatnya naik. Di kehidupan dunia kita lihat, orang yang S1 sama S2, sama-sama kerja di sebuah perusahaan. Itu biasanya yang S2 akan lebih tinggi gajinya, akan lebih banyak atau lebih tinggi pangkatnya. Begitu pula dalam kehidupan agama. Kita semua sama-sama beriman. Sama insya Allah, sama-sama muslim. Tapi apa yang membedakan kita di sini? Allah mengatakan, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Artinya orang beriman derajatnya lebih tinggi daripada orang tidak beriman. Alhamdulillah kita sama-sama beriman. Derajat kita Allah angkat daripada orang-orang yang tidak beriman. Walladzina utul ilma darajat. Yang dikasih ilmu itu diangkat lebih lagi. Bagaimana kita mau diangkat derajatnya kalau kita nggak mau datang kajian? Ada yang sebagian orang sebulan sama sekali tidak ada sentuhan agama. Sama sekali. Usahakan ada khutbah Jumat. Iya ada khutbah Jumat. Datangnya khutbah kedua. Imamnya sudah doa-doa, kita datang. Sudah, Masya Allah. Datang terakhir, pulang duluan. Nggak dapat apa-apa dia. Yang pertama kita tahu ketika Jumatan itu, kalau khotib sudah naik mimbar, malaikat tuh tutup buku. Tutup bukunya. Bagaimana yang datang di khutbah kedua? Kita pahala keutamaan sholat Jumat nggak dapat, asal sholat kita. Yang kedua, faedah yang menambah keimanan kita nggak dengerin dari khotib. Kadang-kala sebagian orang Jumatan itu nunggu di luar.
Berdiri. Bukan sok dia berdiri, dia akan dengarkan ceramah dengan berdiri. Bukan. Supaya khotibnya cepat berhenti. Kan ini berdiri ini sudah. Artinya sudah mau qomat ini. Itu kadangkala mereka sudah telat membuat kondisi masjid tidak jadi indah dengan keberadaan mereka. Maka kita lihat. Kenapa kalau kita dipanggil bos kita bisa datang pertama? Tapi dipanggil Allah kita datang terakhir. Padahal Allah yang ngasih semuanya kepada kita. Baik, hari ini kita akan membahas tentang seorang wanita yang dinikahkan oleh Allah dari atas langit ketujuh. Dari atas arsy-Nya. Allah menikahkan wanita ini. Siapa namanya? Ibu-ibu? Oh ya, kita tanya ibu-ibu. Siapa wanita yang dinikahkan sama Allah dari atas langit? Insya Allah ada hadiahnya dari Sahibul Bait. Betul? Insya Allah. Nah, ya kita bilang sama Sahibul Bait aja. Nanti apa carikan hadiahnya yang bisa jawab. Fadhal ibu-ibu. Ibu-ibu nggak ada mic di sana? Hah? Ada? Oh, mic sudah siap di situ. Mana mic-nya? Silakan. Sudah semua jawaban. Jawabannya apa? Cuma menjawab Maryam. Maryam. Salah semuanya itu. Maryam kan nggak nikah. Nah, dijawab. Siapa wanita yang dinikahkan sama Allah dari atas langit? Ini istri Nabi nih. Istri Nabi Muhammad SAW. Jawabannya Zainab. Zainab siapa? Loh, Zainab itu ada dua istri Nabi. Yang satu nikah biasa, yang satu dinikahkan dari langit. Jadi harus benar jawabannya. Nah, kalau nggak ada serahkan ke bapak-bapak sih. Binti siapa? Binti Abdullah. Khadijah. Kok Khadijah? Udah betul Zainab ini. Jadi namanya udah betul Zainab. Cuma binti siapa Zainab? Karena dua istri Nabi SAW yang namanya Masya Allah. Dapat jawaban di mana itu? Googling nanti itu. Baik, nanti hadiahnya diminta sama Ummu Maryam ya, bagian belakang itu. Kalau depan Abu Maryam, kalau belakang ada yang ngasih hadiah. Baik, Zainab bintu Jahsh. Bagaimana Allah sendiri yang menikahkan, bukan walinya. Nggak ada walinya, tapi Allah yang menikahkan. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Dan Zainab bintu Jahsh dikenal wanita sawwamah, qawwamah. Wanita yang suka qiyamul lail. Wanita yang suka puasa sunnah. Ada apa dengan Zainab bintu Jahsh? Nama lengkapnya Zainab ini Zainab bintu Jahsh bin Rabab Al-Asadi. Ibunya Zainab itu bibinya Rasulullah SAW. Namanya Umaymah binti Abdul Muttalib. Oleh karena itu kadangkala Zainab ini kalau ngobrol sama Nabi SAW, dia membanggakan dirinya mengatakan, ya Rasulullah, jaddi wa jadduka wahid. Kakekku dan kakekmu satu. Artinya hubungan kerabatnya sangat dekat sekali sama Nabi SAW. Nabi menikahin sepupu Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Zainab termasuk wanita yang pertama
yang ikut hijrah ke kota Madinah. Artinya dia masuk Islam, kakaknya masuk Islam, adik perempuannya masuk Islam. Zainab ini satu saudara sana Hamnah bintu Jahsh. Hamnah bintu Jahsh ini istrinya Mus'ab bin Umair yang terbunuh ketika perang Uhud. Dan Abdullah bin Jahsh, kakaknya Zainab bintu Jahsh yang juga terbunuh ketika perang Uhud. Ada sebuah syariat Allah yang turun yang momennya itu bertepatan dengan kisah Zainab. Jadi Zainab ini dulu menikahi anak angkatnya Nabi SAW, Zaid bin Haritha. Dulu di awal Islam ngadopsi anak itu ada. Artinya anak gak punya anak atau anak ambil anak orang, anak itu nasabnya diikutkan ke anak. Anak itu dapat warisan seperti anak kandung. Itu sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, sebelum turunnya surah Al-Ahzab. Jadi Nabi punya anak namanya Zaid bin Muhammad. Dikenal itu Zaid bin Muhammad, padahal dia bukan anak Nabi SAW. Akhirnya di sini Rasul SAW melamar Zainab untuk Zaid bin Muhammad. Masih dikenal Zaid bin Muhammad. Akhirnya setelah itu terjadi perceraian antara Zainab bintu Jahsh dan Zaid. Kemudian Allah menikahkan nabinya dengan Zainab. Dengan cara itu batallah adopsi. Jadi nggak ada adopsi anak jamaah. Yang ada itu ngasuh anak orang. Boleh kita ngasuh anak orang. Ambil anak kita asuh. Tetap siapa nama anaknya? Kalau anak itu perempuan, umpamanya namanya Khadijah. Nama bapaknya siapa? Nama bapaknya Abdullah. Ya tetap Khadijah binti Abdullah. Bukan anak ambil anak Khadijah lalu Khadijah binti Syafi. Enggak. Yang terjadi di negeri kita, apabila orang ambil anak, itu anak gak tahu sama orang tua kandungnya. Padahal anak itu punya kewajiban berbakti sama orang tua kandungnya. Kemudian masalah warisan juga tetap. Andai kata orang tua kandungnya meninggal dunia, dia dapat warisan. Andai kata dia meninggal dunia, siapa yang dapat warisan? Orang tua kandungnya. Apakah orang tua angkat bisa dapat warisan? Nggak bisa. Apakah anak angkat bisa dapat warisan? Nggak bisa. Yang ada wasiat. Jadi kalau ada orang punya anak angkat, ingat anak itu jangan dipisahkan dari orang tuanya. Artinya tetap Allahu Akbar. Anak ingat kejadian di mana? Seorang ibu yang jual anaknya 20 juta untuk sabu-sabu. Di mana? Di Jawa Barat. Itu terjadi. Dan yang terjadi nanti ngurus apa? Ngurus akte kelahiran apa semua itu dirubah semuanya. Dan haram hukumnya jamaah. Haram hukumnya ini. Karena sudah dibatalkan di surat Al-Ahzab. Maka ini pelajaran penting. Kenapa kok Allah tidak hanya menurunkan ayat? Cukup menurunkan ayat bahwasanya tidak ada lagi adopsi anak. Tapi Allah langsung praktekkan. Dengan Nabi SAW menikahi mantan istrinya Zaid. Kan kita tahu istri anak kita itu mahram sama kita. Nggak boleh kita nikahi. Istri anak kita itu mahram. Kita tidak boleh menikahinya. Maka dengan cara ayat ini turun, sempat Nabi itu berat. Mau menikahi Zainab itu berat. Karena akan menjadi menjadi isu yang buruk buat orang-orang. Isu buruk di mana? Muhammad SAW menikahi istri anaknya sendiri. Karena anak angkat dulu hukumnya seperti anak sendiri. Tapi akhirnya hukum itu batal. Baik.
Apa keutamaan Zainab bintu Jahsy? Di surah Al-Ahzab ayat 36. Surat Al-Ahzab ini surat tentang perang sekutu. Jadi jamaah kita berusahalah untuk membaca Quran sama artinya. Paling tidak tiap hari satu ayat. Sebelum kerja, buka Qurannya. Sebelum kerja, buka Qurannya di kantor. Umpamanya masuk jam 8, kita datang jam 8 kurang 5. Ada waktu 5 menit. Biasanya digunakan untuk apa oleh orang-orang? Untuk buka HP. Nggak apa-apa buka HP. Tapi Quran. Syuf jamaah, siapa yang Qurannya belum ada aplikasi, siapa yang HP-nya belum ada aplikasi Qurannya, kita kasih hadiah. Angkat tangan jamaah. Nah, siapa yang HP-nya tidak ada aplikasi Qurannya? Angkat tangan. Hah? 1. Mana lagi? 2. Hadiahnya bersih-bersih rumah. Gimana HP-nya nggak ada aplikasi Qurannya? Gratis aplikasi Quran nih jemaah. Kita download semua aplikasi. HP jadul, ya ganti HP lah. Tapi aku ingin mengingatkan hal itu. Paling tidak kita nih tiap hari satu ayat, baca sama arti. Alhamdulillah HP semua sudah ada aplikasi Qurannya dan gratis jemaah. Kemudian ana nasihatkan kepada jamaah semua, kalau malam hari buka HP-nya. Apa yang dibuka? Buka pemakaian baterai. Ada apa istilahnya? Use battery itu. Lihat. Antum lihat berapa persen antum gunakan untuk kebaikan. Antum bisa tahu tuh. Ternyata 70% Facebook. Lihat. 30% 20% Qurannya 1%. Antum malu ketika ya Allah, masa kitabullah cuma 1%. Aku baca di surah Al-Ahzab ayat 36 Allah berfirman, Masya Allah, kayaknya rumahnya kurang besar kemarin. Nah, ada tempat duduk masih? Alhamdulillah. Allah berfirman di surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin." Dapat surat Al-Ahzab ayat 36. Bang Yongki dapat? Coba dibaca. Mic-nya cuma satu sih. Ayat 36 ya. Nah, Dibaca betul. dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana. Tunggu, kalau baca Quran bismillah apa a'udzubillah? Stres. Nah, Diulang tadi ya. ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lil mu'minin Wa ma kana. wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dolalan Mubina. Masya Allah. Itu alhamdulillah bagus bacaannya. Cuma karena jarang baca aja jadi susah. Nah, alhamdulillah sebenarnya kita ini jamaah bisa baca Quran, tapi karena jarang baca akhirnya terpatah-patah bacanya. Antum bisa lihat orang baca Quran berapa lembar itu 5 menit selesai. Buka, selesai taruh dia. Karena dia biasa baca Quran, beritanya tentang ini, beritanya tentang ini. Kalau kita biasa membaca Al-Quran, Allah kasih kemudahan. Apa kata Allah di sini? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Tuh, nggak ada alasan buat orang yang beriman, laki-laki,
atau wanita, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara, Allah bikin aturan nih, Allah bikin ini boleh, ini nggak boleh, ayyakuna lahumul khiyaratu min amr, mereka terus bisa memilih, nggak ada pilihan. Kita bisa bayangin ketika kita kerja di sebuah perusahaan, ada pilihan nggak dengan aturan yang diberikan? Aturan tertulis, yang bekerja harus pakai sepatu warna hitam. Kita taat nggak? Bisakah kita datang ke bos, afwan bos, ana mau pakai sepatu putih bos. Kira-kira sama bosnya dikasih surat apa dia? Surat pemberhentian. Nggak ada pilihan. Dan kita terima itu. Ketika kita kerja di sebuah perusahaan, kita terima semua aturan. Suka nggak suka kita terima. Tapi kenapa aturan Allah kita sering menawar? Apa nggak bisa kayak gini Pak Ustadz? Apa nggak sunnah aja sih Pak Ustadz? Apa? Ini Allah turunkan. Wa man ya'sillah wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya aturan yang Allah turunkan tidak dituruti, tidak dipatuhin, faqad dhalla dhalalan mubina. Maka dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini turun berkaitan dengan Zainab bintu Jahsy. Awal ceritanya. Jadi para ahli tafsir menjelaskan bagaimana ketika Nabi SAW melamar Zainab, Zainab tuh kurang suka sama Zaid bin Haritha. Karena dia mantan budak. Sedangkan Zainab ini, Masya Allah, wanita terhormat. Darahnya darah Quraisy. Menikahi dengan seorang lelaki yang mantan budak. Makanya berat buat Zainab. Tapi karena itu perintah Allah dan Rasulnya, diterima sama Zainab. Artinya kadangkala kita berat menerima suatu aturan. Tapi karena kita ingat ini aturan Allah, ini aturan Rasul SAW, orang akhirnya bisa menerimanya. Dan Zainab menerima itu dengan lapang dada. Kemudian apa yang Allah berikan kepada Zainab? Karena ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Memang terjadi perceraian dalam rumah tangganya. Dan ingat, perceraian terkadang membawa hikmah yang lebih besar. Daripada tetap di dalam rumah, tapi rumahnya kayak neraka. Tiap hari ribut. Tiap hari melakukan dosa. Suami mencaci maki istrinya, istri membantah suaminya. Anak-anak melihat hal itu. Neraka apa enggak rumah ini? Neraka. Kalau memang sudah tidak ada titik temu, bercerai kadang-kala solusi yang terbaik. Tapi tetap perceraian itu sesuai dengan sunnah. Ketika perceraiannya sesuai dengan sunnah, insya Allah dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Zainab bercerai. Antum bisa bayangin ketika Zainab bercerai, Allah nikahkan dengan Nabi. Kalau sudah dinikahkan sama Nabi, berarti akan jadi istri Nabi di dunia dan di akhirat. Kehormatan yang sangat agung, kenikmatan yang sangat besar ketika seorang wanita bisa menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menikahkan Zainab pada waktu bersama Zaid bin Haritha, ya keluarganya. Tapi ketika menikah dengan Nabi SAW, itu Allah yang menikahkannya. Di surat Al-Ahzab, kita akan lihat bagaimana Allah menikahkan Zaid. Di ayat 37 setelah ayat yang tadi kita baca. Allah mengatakan, dapat ayat 37. Wa ittaqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zawjaka wattaqillah. Ketika engkau berkata kepada orang yang Allah kasih nikmat kepadanya dan engkau memberikan nikmat kepadanya. Allah memberikan nikmat kepada Zaid bin Haritha, menjadikannya seorang muslim. Dan Nabi memberikan nikmat kepada Zaid dengan membebaskannya dari perbudakan.
Allah kasih nikmat dan Nabi kasih nikmat sebagai penyebab. Sejatinya semua nikmat dari Allah SWT. Nabi berkata kepada Zaid, amsik alaika zaujak wattaqillah. Pegang istrimu, jangan kau ceraikan. Bertakwalah engkau kepada Allah. Artinya Zaid mendapati rumah tangganya nggak nyaman bersama Zainab. Akhirnya Zaid bermusyawarah sama Nabi SAW ingin menceraikan istrinya. Nabi mengatakan kepada Zaid, jangan kau ceraikan. Bertakwalah engkau kepada Allah. Wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi. Padahal Allah sudah turunkan ayat kalau Zainab ini bakal jadi istrinya Nabi. Dan engkau menyembunyikan di dirimu apa yang Allah akan menampakkannya. Wa takhshan nas. Allah sebutkan di sini. Wallahu ahaqqu an takhsyah. Dan engkau takut kepada manusia. Tadi dengan omongan Muhammad SAW menikahi istri anaknya. Itu yang Nabi takutkan. Jadi omong berat jamaah. Bagaimanapun omongan orang itu kadangkala membuat hati jadi sempit. Dan Allah mengatakan Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Falamma qada Zaidun minha watara. Nih, ketika Zaid sudah menyelesaikannya urusannya sama Zainab, udah diceraikan, udah iddahnya sudah selesai. Apa kata Allah? Zawwajnakaha. Kami menikahkan engkau dengan Zainab. Artinya Allah yang menikahkan Zainab dengan Nabi SAW. Siapa walinya? Allah. Siapa saksinya? Allah dan malaikat-malaikatnya. Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyahim. Supaya nggak ada lagi permasalahan buat umat Islam untuk menikahi adiya. Adiya itu anak-anak adopsi mereka yang dipanggil dengan nama mereka padahal nggak boleh. Allah mengatakan, idza qada minhunna watara. Kalau sudah iddahnya sudah selesai, artinya ana punya anak angkat ana menceraikan istrinya atau meninggal, ana boleh menikahin dia. Karena dia bukan apa-apanya saya sebenarnya. Apa ada hubungan kerabat sama dia? Nggak ada, orang lain ini. Allah kata, wa kana amrullahi maf'ula. Urusan Allah, keputusan Allah itu pasti terjadi. Jadi ini kemuliaan Zainab. Yang pertama Allah turunkan ayat yang menjelaskan bagaimana ketaatan Zainab kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua Allah nikahkan Zainab langsung. Ya, ana mau tanya sekarang sama jamaah. Yang bisa jawab dapat hadiah. Nanti yang dapat hadiah ditulis semuanya. Dikirim ya. Oh iya, kan ada kargo dikirim jamaah hadiahnya. Mana lafaz pernikahan dalam ayat ini? Lafaz kan kalau orang tua menikahkan anaknya zawwajtuka wa ankahtuka binti. Nah, di sini mana lafaznya? Lafaz pernikahan yang Allah menikahkan Zainab. Angkat tangan yang bisa jawab. Ibu-ibu mau jawab? Tenang, ada hadiahnya. Soalnya kalau nggak ada hadiahnya semua diam aja. Oh, ibu-ibu ada yang mau jawab nih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Masya Allah. Ini pakai Quran terjemahan yang satu kata ya. Nah, barakallahu, betul. Zawwajnakaha. Zawwaj kan zauj. Seperti orang mengatakan zawwajtuka wa ankahtuka. Di sini Allah mengatakan zawwajnakaha. Kami nikahkan engkau dengan dia. Allah yang menikahkan. Maka dari itu Zainab sering kalau ribut sama istri-istri Nabi yang lainnya, dia mengatakan kalian ini semua dinikahkan sama bapak-bapak kalian. Aku dinikahkan sama Allah di atas langit, kata dia. Betul. Artinya Allah memilih Zainab langsung buat Nabi SAW.
Ketika menikah, Zainab umurnya 35 tahun. Umur 35 tahun dia dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian keutamaan yang lain berdasarkan ayat yang tadi. Ibnu Qayyim menjelaskan termasuk kekhususan Zainab, kekhususan dan keistimewaan Zainab. Annallaha subhanahu kana huwa waliyuha. Bahwasanya Allah adalah walinya. Alladzi zawwajaha li Rasulullah SAW, yang menikahkannya dengan Nabi min fauqi samawati, dari atas langitnya. Makanya Nabi SAW masuk ke rumahnya Zainab itu tanpa izin. Tanpa izin. Tanpa akad. Tanpa ada mahar yang sudah ditentukan. Apa saja yang seperti pernikahan di dunia itu tidak terjadi dengan pernikahan Zainab. Oleh karena itu disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika menikahi Zainab itu berwalimah cukup besar-besaran. Menyembelih onta disebutkan. Biasanya walimah kan kambing. Ini nyembelih onta. Karena ada keistimewaan buat Zainab radhiyallahu taala anha. Baik. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Zainab kadang-kala ngomong kepada Nabi SAW. Yang tadi Anda sebutkan salah satunya dia memanjakan dirinya kepada Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, kakekku dan kakekmu satu. Dan Allah menikahkan aku dari langit. Dan yang menjadi utusannya siapa? Jibril alaihissalam. Kita kalau minta anaknya orang, kirim orang kan, tolong datang ke rumahnya fulan. Kita ingin melamar. Ini yang diutus sama Allah siapa? Jibril alaihissalam. Baik. Keutamaan yang keempat, turunnya ayat hijab itu pada peristiwa pernikahan Zainab. Sebelumnya wanita nggak wajib pakai hijab. Kejadiannya pada tahun ketiga atau tahun kelima Hijriah. Jadi perempuan dulu ya pakai terbuka. Makanya kalau ada orang-orang ustadz-ustadz ya, sebagian yang mengatakan ini seorang yang alim, mengatakan jilbab itu kebiasaan orang Arab, maka dia tidak tahu dengan sejarah. Orang Arab nggak pakai jilbab, mereka jahiliyah. Antum bisa bayangin kata jahiliyah itu kayak apa, saudara? Setelah datangnya Islam baru ada jilbab. Jadi ini bukan tradisi Arab. Dan orang Islam itu bukan orang Arab saja. Bilal bin Rabah orang mana? Orang Negro. Orang Afrika dia. Salman orang mana? Persia. Jadi kalau dilihat orang-orang yang mengatakan ini adat Arab, ini tradisi Arab, nggak benar. Allah menyebutkan di surat Al-Ahzab ayat 53. Baik, siapa yang mau baca? Al-Ahzab ayat 53. Ibu-ibu ada yang pegang? Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masaknya makanan. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Masya Allah, ini ada pelajaran penting dalam pernikahan Zainab ini. Jadi kalau sudah makan disuruh pulang. Sunnahnya habis makan pulang, bukan ngobrol. Iya, SMP itu sunnah, di sini disebutkan. Ini peristiwanya pada kejadian pernikahan Zainab.
Jadi Nabi setelah mengundang orang-orang itu di rumahnya, orang-orang pada ngobrol. Udah makan ini pada ngobrol ini loh. Sudah selesai, nunggu apa lagi gitu sudah. Makan udah, minum udah. Ghairu musta'nisini li hadis, kata Allah, bukan ngobrol lagi sudah. Ini kalau sudah makan. Dan memang jamaah, orang yang datang ke rumah orang lain bertamu, apalagi habis isya, habis makan, ngobrol terus, itu kesian sama istrinya, kesian sama anak-anaknya. Seharusnya habis makan pulang. Nah, tradisi di Arab, kita bicara tradisi Arab, ini tradisi di Arab itu, kita kalau bertamu ke rumahnya orang habis isya umpamanya, itu pertama datang dikasih kopi Arab sama kurma. Habis kopi baru makan. Habis makan keluar teh. Kalau teh keluar berarti antum suruh pulang. Itu sudah makanan terakhir gitu loh. Jangan, oh mungkin ada yang keluar lagi. Lalu udah nggak ada gitu. Jadi memang sunnahnya itu SMP. Selesai makan pulang. Jadi kita nanti habis makan langsung pulang. Gimana tutupnya pakai durian? Nggak, sebagian orang nggak paham gitu. Ini sunnahnya seperti itu. Iya, dilanjutkan. Ini baca artinya, nggak apa-apa jemaah. Bismillah. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga Nabi malu padamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Masya Allah, lihat nih. Nabi itu malu mau ngomong sahabat, ayo pulang, sudah apa? Malu Nabi. Terpaksa Nabi nungguin mereka ini itu. Akhirnya Allah turunkan langsung. Karena tahu Nabi nggak mungkin nyuruh mereka keluar. Tapi orang-orang harus ngerti dengan hukum dan aturan. Kalau habis makan, monggo pulang. Allah nggak malu untuk menyampaikan yang benar. Nah, silahkan dilanjutkan. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Nah, dari belakang tabir, ini hijab. Cara demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah SAW, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Subhanallah, ini kemuliaan istri-istri Nabi. Artinya setelah mereka meninggal dunia, tidak boleh dinikahin oleh siapapun. Karena mereka adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat. Selama-lamanya. Dan itu ujian buat istri Nabi. Kok bisa jadi ujian? Ya bagaimana mereka bersabar. Aisyah ketika ditinggal Nabi SAW meninggal dunia kira-kira umurnya 17 tahun. Bagaimana dia tidak menikah, menjaga syahwatnya. Jangan dipikir istri Nabi gak punya syahwat, sama. Tapi mereka menjaganya. Jadi turunnya ayat hijab ini pada waktu peristiwa pernikahan Nabi dengan Zainab. Pada tahun keberapa? Tahun ketiga atau kelima. Berarti 13 tahun di Mekah nggak ada jilbab. 3 tahun atau 5 tahun setelah hijrah tidak ada jilbab. Kapan jilbab turun? Setelah menikahnya Nabi dengan Zainab radhiyallahu taala anha. Baik. Itu yang keempat. Kemuliaan Zainab yang kelima. Nabi SAW memuji Zainab tanpa ada orang yang tahu. Pujian ini baru bisa diketahui orang setelah meninggalnya Zainab. Antum bayangin orang dipuji dalam kondisi dia nggak sadar dia dipuji. Kejadian gimana? Nabi SAW dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Muslim mengatakan, asra'ukunna lihaqan bi atwalukunna yadan. Yang paling cepat bergabung dengan aku di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya. Qalat fakunna yatatawalna ayyatuhunna atwalu yadan. Itu istri Nabi setelah meninggalnya Nabi SAW itu sering ke tembok untuk panjang-panjangan tangan. Jadi diukur. Mereka sering melakukan itu. Karena Nabi mengatakan yang paling cepat bergabung dengan Nabi SAW adalah yang paling panjang tangannya. Fakanat
atwaluna yadan Zainab. Ternyata yang dimaksud dengan panjang tangan itu bukan panjang tangan ini. Karena yang paling panjang tangannya adalah Zainab. Yang meninggal duluan dari istri Nabi itu Zainab bintu Jahsy. Dia yang paling sering sedekah ternyata. Zainab ini jemaah. Jadi Zainab itu Masya Allah ya. Dikatakan kanat sonna'ah. Dia itu pinter bikin macam-macam. Kan ada perempuan yang Masya Allah. Dia itu kadang-kala kulit dia sama. Kulit itu dia sama sendiri. Setelah selesai jadi, dia jual. Hasilnya disedekahkan sama Zainab radhiyallahu ta'ala. Bahkan ceritanya tiap tahun istri Nabi itu dapat duit dari pemerintahan. Artinya ada apa istilah tunjangan. Tunjangan dari pemerintahan itu ada buat istri-istri Nabi. Zainab dapat. Ketika akhir tahun dia dapat dari Umar bin Khattab banyak uang. Dapat duit itu langsung dibagikan sampai habis duit. Habis duit itu. Umar dengar kalau duitnya Zainab habis. Dikasih lagi sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata Zainab? Ya Allah, aku kepingin tahun depan ini nggak datang lagi sama aku. Duit itu nggak datang lagi sama aku ya Allah. Karena ini fitnah ya Allah. Artinya ketika orang bersedekah itu jangan dipikir dia nggak cinta sama fulus. Dia tetap ada perasaan eman-eman itu ada. Terkadang kita bisa sabar sekarang, tahun depan belum tentu. Kita tahun ini alhamdulillah Ustaz, Anda bisa sedekah 10 juta tahun ini. Tahun depan jadi 5 juta. Padahal duitnya tambah banyak. Zainab pandai bersedekah. Dia suka membantu orang lain. Jadi pujian ini baru terbukti setelah meninggalnya Zainab. Artinya semua istri Nabi yang paling banyak sedekahnya siapa? Zainab. Dibandingkan Aisyah, dibandingkan Sauda, dibandingkan... Oh ya, ada pertanyaan lanjutan nih buat ibu-ibu. Siapa istri Nabi yang meninggal dunia di masa hidup Nabi SAW selain Khadijah? Jadi Nabi kan meninggal istrinya 9. Artinya dalam kondisi meninggal yang hidup istri Nabi 9. Ada Khadijah, itu yang ke-10 jumlahnya. Yang ke-11 ini siapa? Jangan googling. Nah, ibu-ibu, siapa istri Nabi yang meninggal dunia di waktu Nabi hidup selain Khadijah? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruqayyah mah putri Nabi. Gimana? Itu putri Nabi Muhammad SAW, Ruqayyah, betul. Itu meninggal di masa Nabi SAW. Jadi itu jawaban yang benar untuk pertanyaan yang salah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya Maryam Al-Qibtiyah. enggak juga, karena Maria bukan Maryam ya. Maria Al-Qibtiyah ini pendapat yang lebih kuat, dia bukan istri. Dia itu budak yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqas kepada Nabi SAW. Bukan, siapa? Iya, silahkan. Kalau nggak ada, serahkan ke bapak-bapak nih. Bapak-bapak kayaknya udah dapat jawabannya. Kayaknya. Ya, ibu-ibu dapat?
Ada yang mau jawab enggak? Oh bentar, ada yang cari jawaban kita jamaah. Sebentar. Zainab binti Huzaimah. Masya Allah. Nah, Zainab binti Khuzaimah. Ini anak ingin mengingatkan bahwasanya yang meninggal di masa Nabi SAW di Madinah, Zainab binti Khuzaimah. Yang meninggal setelah Nabi langsung adalah Zainab bintu Jahsh. Jadi namanya sama-sama Zainab. Jadi berkaitan dengan sedekah ini jamaah, banyak wanita mungkin yang tidak memiliki harta. Karena dia selama ini dapat duit dari suaminya, dari uang belanja. Bolehkah seorang wanita bersedekah dengan pemberian suaminya? Pemberian suami itu macam-macam. Ada yang berupa hadiah buat istrinya, maka itu jadi milik istrinya. Sehingga dia bisa bersedekah dengan apa yang diberikan suaminya kepada dia. Bagaimana dengan uang belanja yang diberikan kepada dia? Uang belanja itu amanah dari suami untuk keperluan belanja. Kalau ada sisanya, kalau secara uruf sisanya itu memang buat istri, maka itu haknya istri. Dan ketika istri bersedekah dengan uang suami, suami akan dapat pahala. Tetap dapat pahala. Tapi ada suami-suami, terus terang ada suami-suami yang kikir jemaah. Artinya setiap akhir bulan dia duduk sama istrinya. Afwan, laporan bulan ini. Jadi laporan beli bawang, beli apa, dia kepingin lihat semuanya itu. Ya kalau dapat suami kayak gini ya sudah, bersabar gitu. Jadi memang kalau dia minta seperti itu lakukan. Supaya tidak jadi masalah di rumah. Tapi insya Allah ada ibu-ibu yang punya suami kayak gini. Kita kasih hadiah kalau ada. Suaminya akuntan. Oh, suaminya akuntan. Barakallahu fiik. Jadi ingat sedekah, dan ingat para jamaah keutamaan sedekah ini. Sedekah itu dari asal kata as-sidq yang artinya kebenaran. Nabi SAW mengatakan was-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Orang yang berani sedekah itu berarti dia beriman. Beriman dengan apa? Yang pertama dia beriman Allah nyuruh. Yang kedua Allah akan mengganti. Jadi dia keluarkan dengan perasaan aku yakin Allah akan mengganti apa yang aku keluarkan. Terus kenapa kita yang sudah yakin Allah akan menggantikan, kenapa takut sedekah? Dan sedekah tidak nunggu kaya. Enggak. Antum bisa bayangin Aisyah radhiyallahu taala anha sedekah 1 butir kurma. Karena hanya itu yang dia miliki. Pernah suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha itu kedatangan orang miskin dikasih 1 butir anggur. Dia punya anggur 1 tangkai dikasihkan ke orang minta-minta 1 butir anggur ini. Ada beberapa orang di sekitar Aisyah yang meremehkan 1 butir anggur itu. Dia mengatakan inabatun wahida. Cuma 1 butir anggur. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, engkau nggak tahu ada berapa zarrah di 1 butir anggur itu. Dan Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Artinya walaupun sedikit yang kita sedekahkan, usahakan ikhlas lillahi ta'ala, akan kita lihat nantinya. Jangan meremehkan apa yang kita miliki. Makanya bagi jamaah yang suka makan di restoran, kemudian tersisa, minta dibungkus. Minta dibungkus. Kalau nggak dibungkus, dibuang ke sampah itu jamaah. Ana lihat sendiri. Ana lihat bagian restoran itu masukin apa? Allahu Akbar. Antum bilang bungkus. Ada banyak orang di luar yang siap menikmatinya. Kita berikan kepada, ya kalau kita di perumahan, kita serahkan ke pos satpam kayak, kita sapa. Dan niatkan sedekah lillahi ta'ala. Sampai seorang suami memberikan makanan kepada istrinya. Hatta al-luqmah tarfa'uha ila fimra'atik. Sampai 1 suapan yang diangkat oleh suaminya. Subhanallah, Nabi menggambarkan bagaimana suami istri pada waktu itu. Sampai suapan, suami ambil 1 buah, lalu
disuapi istrinya. Disuapi. Betul suapi ya. Ada bahasa lain? Disuapi istrinya. Ini biasanya kalau kemanten baru. Ada suap-suapan. Kalau sakit ya disuapin. Nah, kalau sakit disuapin itu. Sampai yang disuapi istrinya dengan itu ada nilai sedekahnya. Kalau mengharap Allah. Artinya niat kita dalam kehidupan lillahi ta'ala. Dan seorang muslim sejatinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, kurban yang kita sembelih, kemudian hidup dan matiku itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, keutamaan yang ke-5. Keutamaan Zainab. Aisyah itu seringkali memuji Zainab. Biasanya madu itu saling berantem lah, saling menjelek-jelekan. Fulana ke ini. Tapi ini bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala menyebutkan tentang kemuliaan Zainab. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Cerita tentang hadisatul ifk. Bagaimana istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah difitnah berzina. Antum besar, ibu-ibu ya, ibu-ibu lihat. Ini istri Nabi mendapat cobaan yang luar biasa. Itu istri Nabi. Apalagi yang kayak kita, yang kita amal solehnya kurang, ketakwaannya juga nggak banyak. Itu yang sudah sangat bertakwa, Allah kasih ujian yang sangat berat, difitnah berzina. Satu kota Madinah berbicara Aisyah berzina. Ada berita isu nih katanya Aisyah berzina. Ada yang berusaha diam. Ada yang malah nyebarkan ke orang lain. Karena kejadiannya memang Aisyah radhiyallahu ta'ala itu ikut pasukan perang bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika singgah yang terakhir, Aisyah itu turun dari tandunya. Karena ada sesuatu yang ketinggalan, dia ambil, tahu-tahu pasukannya sudah jalan. Akhirnya Aisyah nunggu di bawah pohon. Dia mengatakan, kalau orang-orang nanti nyariin aku akan ketahuan bahwasanya aku nggak ada dalam tandu itu. Mereka akan balik, kata Aisyah. Maka ditunggu sama Aisyah. Lagi nunggu, ada sahabat Nabi Safwan namanya, Safwan bin Mu'attil. Itu dia di bagian akhir pasukan memang. Orangnya kalau tidur susah bangun. Jadi dia memang di bagian terakhir yang ngumpulin kalau ada barang-barang tersisa, diambil. Ketika lewat tempatnya Aisyah, subhanallah. Aisyah itu cadarnya nggak dipakai ketika tidur. Ketika Safwan ngelihat, karena nggak ada siapa-siapa sebenarnya. Ketika Safwan ngelihat, Safwan langsung mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma itu yang dia omongkan. Akhirnya ontanya itu ditaruh, pergi Safwan. Safwan pernah melihat Aisyah sebelum jilbab turun. Sehingga tahu dengan wajahnya. Akhirnya Safwan berhenti, menjauh, nunggu Aisyah naik onta. Akhirnya onta itu dibawa. Safwan katanya Aisyah nggak ngomong sepatah kata pun. Sampai masuk Madinah siang hari. Artinya masuk Madinah itu dilihat orang banyak. Safwan bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Secara logika, mungkinkah berzina? Orang berzina terang-terangan gitu. Nggak mungkin. Orang kalau berzina mesti sembunyi, cari yang remang-remang. Seperti itu. Ini di siang hari. Tapi orang-orang munafik memanfaatkan momen itu untuk menfitnah Aisyah. Sampai Aisyah itu sakit. Nabi pun tidak tahu dengan yang gaib. Akhirnya Nabi itu cari tahu tentang berita yang sudah tersebar. Itu isu jamaah. Isu itu kadang-kala jadi kebenaran. Artinya orang mempercayai kebohongan karena tiap hari disebutkan. Tiap hari diomongkan, oh kayaknya benar. Padahal isu. Bohong. Akhirnya ceritanya Aisyah, Nabi alaihissalam ngirim
utusan ke istri-istri Nabi untuk bertanya. Mau tanya tentang Aisyah nih gimana. Akhirnya beliau menghubungi Zainab bintu Jahsy. Apa kata Aisyah tentang Zainab bintu Jahsy? Wahiyya allati kanat tusamini minhunna fil manzila inda Rasulullah SAW. Di antara istri Nabi yang 9 itu, yang kedudukannya di sisi Nabi itu menyamaiku, itu cuma Zainab bintu Jahsy. Karena Allah nikahkan langsung. Artinya istri Nabi yang paling dicintai siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi Zainab memiliki kedudukan yang mendekatilah kedudukan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika tanya sama Zainab tentang Aisyah, tidak digunakan untuk menjelek-jelekkan Aisyah. Tidak. Karena memang Zainab ternyata orang yang bertakwa. Zainab mengatakan walam ra'ata, ini katanya, mau ceritanya siapa? Aisyah masih. Dia mengatakan walam ara imra'atan qad khairan fid din min Zainab. Aku tidak pernah melihat seorang wanita yang lebih baik dalam agama daripada Zainab. Wa atqalillah, yang lebih bertakwa kepada Allah dari Zainab. Wa asdaq hadithan, dan yang paling jujur omongannya. Wa awsal lirrahim, dan dia yang paling sering silaturahim. Wa a'zamu sadaqah, yang paling sering sedekah. Wa asyaddu ibtidhalan li nafsiha fil amal. Sampai Zainab itu kerja capek lelah demi dapat duit, bukan untuk dimakan, tapi untuk disedekahkan. Bayangkan, sejatinya Zainab ini kalau mau istirahat, mau ibadah aja bisa, tapi dia maksa dirinya kerja. Jadi kalau ada seorang wanita, bapak mungkin di rumah dia mau bikin kue, bikin apa, silahkan. Tapi bukan untuk memperkaya diri. Untuk apa? Untuk sedekah. Silahkan. Itu Zainab lakukan itu. Wa taqarrab ilallah. Dan Zainab tidak mengatakan kecuali yang baik tentang Aisyah. Ketika Nabi mengatakan kepada Zainab, ya Zainab, madza alimti aw ra'aiti? Zainab, apa yang kau ketahui tentang Aisyah? Apa yang engkau lihat tentang Aisyah? Apa kata Zainab? Ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari, ma alimtu illa khair. Wahai Rasulullah SAW, aku menjaga pendengaranku dan pandanganku. Aku tidak tahu tentang Aisyah kecuali kebaikan dia. Dia wanita yang baik. Makanya Aisyah, subhanallah, bagaimana Allah menjaga Zainab, kata Aisyah, karena rasa takut dia. Tidak memanfaatkan momen itu untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di sisi Nabi SAW. Tapi dia malah mengangkat kedudukan Aisyah di depan Rasulullah SAW. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala menceritakan dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala kisah ini. Bagaimana dia mengatakan keutamaannya sangat banyak sekali Zainab. Bicara dia paling sering silaturahim. Dan silaturahim itu tidak hanya dengan berkunjung. Dan jamaah melihat wajah-wajah baru ingin mengingatkan silaturahim itu bukan berkunjung. Apa artinya silaturahim? Menyambung rahim. Artinya berbuat baik dengan orang-orang yang ada hubungan kerabat sama kita. Itu namanya silaturahim. Bukan kita sekarang ke tempatnya Abu Maryam. Apa disebut silaturahim? Bukan. Kalau memang ada kerabat yang datang ke sini, maka dia silaturahim, menyambung rahim. Maka Zainab orang yang paling suka menyambung rahim. Tidak hanya dengan berkunjung, tapi dengan sedekah tadi. Sedekah sekarang lebih utama mana? Kita sedekah sama orang jauh atau sama kerabat kita? Sama kerabat kita. Terkadang kita Masya Allah bangun masjid, bangun sekolahan, bangun rumah buat janda-janda. Adiknya sendiri hidup susah nggak dibantuin. Bibinya sendiri hidup susah tidak dibantuin. Padahal kata Nabi SAW, sedekah kepada rahim itu dapat pahala 2. Pahala sedekah dan pahala menyambung
silaturahim. Dan silaturahim ini wajib jamaah. Allah perintahkan kita untuk silaturahim. Ketika meninggal Zainab meninggal pada tahun 20 Hijriah. Berarti berapa tahun setelah meninggalnya Rasul SAW? Bapak-bapak, 9 tahun. Nabi meninggal 9 tahun 11, Zainab meninggal tahun 20. Meninggal tahun 20 itu siapa yang mensolati kira-kira? Masa pemerintahan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya Aisyah ketika meninggalnya Zainab mengatakan laqad dhahabat hamidatan muta'abbidatan mafza'ul yatama wal aramil. Telah pergi orang yang terpuji, telah pergi orang yang ahli ibadah, telah pergi seorang yang menjadi tempatnya anak-anak yatim dan janda-janda. Jadi rumahnya Zainab itu jadi tempat kumpulnya anak yatim dan janda-janda. Sampai seperti itu. Zainab bintu Jahsh radhiyallahu taala anha. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa ambil pelajaran. Ibu-ibu khususnya. Jadilah seperti Zainab. Bapak-bapak juga seperti itu. Ambil pelajaran yang pertama tadi. Kalau ada aturan dari Allah dan Rasulnya, jangan banyak tanya. Ini Allah yang nyuruh. Iya. Apa yang harus kita katakan? Sami'na wa ata'na. Kalau sudah perintah Allah dan Rasulnya, aku nih hambanya Allah. Aturan perusahaan aja aku taati. Hanya untuk dapat gaji segitu karena takut dipecat. Kenapa aturan Allah kita tidak taati? Kemudian banyak-banyak sedekah, sering memuji orang yang berbuat baik. Artinya kalau ada orang berbuat baik, ya kita puji nggak di depannya dia. Aisyah memuji Zainab tidak di depannya Zainab. Nabi SAW memuji Zainab, yang pujian itu baru bisa diketahui ketika meninggalnya Zainab. Karena kadang-kala kalau kita muji orang di depannya, itu kesian orang itu. Jadi GR, besar hati, ini itu, akhirnya merusak amalan dia. Jangan sampai. Jadi kalau memuji orang, kalau bisa ketika orang itu tidak ada, dan kita lihat, yang dipuji ini kira-kira jadi sombong nggak nanti? Kalau jadi sombong jangan dipuji, kesian. Berarti kita merusak amalan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau kiranya ada pertanyaan, saya persilahkan. Alasan Allah menikahkan si Zainab sama ini susah pertanyaan. Alasannya Allah ini jemaah. Masya Allah. Pertanyaannya berat banget. Alasan Allah menikahkan. Nah, iya tadi kita iya. Yang pertama karena untuk apa istilah sekarang itu? Bukan membatalkan. Iya, membatalkan. Memutus. Jadi dulu ada tradisi di bangsa Arab itu, anak adopsi itu seperti anak kandung. Zainab menikah dengan Zaid. Zaid ini diangkat anak sama Nabi SAW. Dikenal di Mekah Zaid bin Muhammad. Akhirnya Allah menikahkan, dan tentunya Zainab adalah wanita yang solehah. Wanita yang soleh. Jadi untuk menghilangkan tradisi tadi, menghilangkan tradisi yang ada, dan tentunya karena Zainab adalah wanita yang soleha. Semua istri Nabi itu adalah wanita-wanita yang soleha. Seperti itu. Kemudian alasan tadi, kalau bicara alasan, Zainab ini ketika menikah dengan Zaid itu nerima. Padahal Zaid itu budak, mantan budak. Maka Allah memberikan balasan kepada Zainab dengan menjadikannya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Kiranya seperti itu. Iya. Fadal.
agak keluar sedikit Pak Ustaz, apa ya? Keluar kemana? Kita di dalam masih ini bang. Samina wa ta'ala, jadi apa yang diperintahkan Allah jalankan, yang dilarang tinggalkan. Saya mau tanya tentang riba Ustaz. Jadi pengusaha yang masih hutang nih dengan bank yang konvensional itu memang jelas-jelas MUI termasuk riba, sementara yang syariah pun diduga Masih ada riba. kalkulasinya masih dengan cara-cara riba. Nah, sementara kalau sudah tahu ayatnya tinggalkan. Nah ini gimana kira-kira Pak Ustaz? Kredit motor, kredit mobil, kredit usaha. Masya Allah. Iya, ini pertanyaan menarik ya. Seharusnya pakai mic, cuma memang. Aku distorsi tadi. Iya, udah dengar insya Allah ya. Jamaah dengar semua pertanyaannya? Kalau enggak, pakai mic. Soalnya, ana jelasin orang-orang nggak tahu pertanyaannya apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tadi adalah Allah sudah memerintahkan kita meninggalkan riba, tapi dalam praktek keseharian kita atau sistem ekonomi kita dengan bank-bank konvensional itu sudah dikatakan MUI kategori riba, sementara bank syariah pun diduga tidak semuanya produknya itu syar'i. Nah, bagaimana kita menyikapi seperti ini dan bagaimana seharusnya berdakwah supaya ini mulai berkurang. Jadi kredit motor, kredit mobil, kredit rumah dan seterusnya termasuk usaha. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gini kan dengar semua aja. Masya Allah. Iya. Jadi memang kalau kita lihat sistem ekonomi yang berjalan di dunia ini, sistem kapitalisme seperti itu. Kemudian riba menjadi salah satu sandaran mereka dalam berbisnis. Sehingga ada omongan atau ungkapan yang sering disebutkan oleh motivator-motivator, kalau enggak kredit di bank, kalau enggak ngutang, enggak bisa berhasil. Itu menjadi slogan mereka. Sampai teman cerita bagaimana dia hadir di motivasi untuk usaha, itu kata mereka, kalau orang punya utang itu seperti, iya, jadi powernya semakin kuat, dia lari karena dikejar utang gitu loh. Jadi kalau antum usaha nggak utang, nggak bisa maju gitu. Padahal di dalam Islam, Nabi SAW mewanti-wanti berhutang. Jangan sampai berhutang, kecuali butuh. Dan hati-hati jamaah, orang berhutangnya jangan berpikir anak aset punya ini itu. Iya kalau anaknya bayarin. Kalau anaknya nggak bayarin, antum mati tertahan nanti di sana karena punya utang. Jangan macam-macam dengan utang itu. Terus bagaimana sekarang kita menghadapi realita yang seperti ini? Ya, yang pertama dakwah harus terus dikembangkan, menyadarkan umat tentang tujuan hidup ini. Tujuan hidup. Orang berambisi itu yang biasanya akhirnya nggak ada toto kromonya sudah. Dia halal haram nggak ngerti. Yang penting dia dapat. Karena dia berpikir kalau modal 100 juta Ustaz, dengan modal 1 miliar, tentu akan lebih menghasilkan 1 miliar. Utang tapi 1 miliarnya. Tapi masih masuk, hitungannya itu masih masuk gitu loh. Itu ambisi yang berbicara. Tapi ketika berbicara dengan tujuan hidup kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, rizki sudah ditanggung, dan kita diperintahkan untuk mencari yang halal oleh Allah SWT, maka insya Allah orang yang sadar dengan bahaya riba, dengan murkanya Allah kepada riba, akan berusaha untuk meninggalkan. Kenapa orang banyak riba sekarang? Karena meremehkan riba. Remeh riba itu. Remeh sekali buat orang-orang itu. Kenapa Anda katakan remeh sekali pandangan mereka? Karena mereka bangga utang itu. Apakah ada orang yang bangga dengan dosanya? Nggak ada. Ketika orang melakukan dosa, dia tidak ingin ada orang yang melihat dosanya. Tapi riba itu terang-terangan mereka melakukan hal itu. Maka dibaca tuh surat Al-Baqarah ayat 275, 76, 77. Bagaimana Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Allah mengumumkan perang.
Kenapa? Kasih yang halal sama Allah, kau pilih yang haram. Allah kasih pilihan, tapi kita yang memilih yang haram. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang riba, beliau mengatakan dirhamun riba. Dalam hadis riwayat Ahmad ya, ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lamu. 1 dirham riba yang dimakan oleh seorang dalam kondisi dia tahu, sadar ini riba. Bukan nggak tahu, dia tahu ini riba. Asyaddu min 36 zanya. Afwan, itu lebih parah dari 36 kali berzina. Bayangkan. Karena kita meremehkan. Zina, kita kalau ngomong zina, aduh jangan sampai anak keturunan kita jauh dari zina. Tapi ternyata semua yang kita miliki dengan sistem riba. Dalam Islam ada kredit motor, ada kredit rumah, ada kredit mobil. Kredit itu ada dalam Islam. Boleh dalam Islam. Yang nggak boleh itu riba. Berarti sistem kreditnya nggak boleh riba. Yang ada sekarang sistem kreditnya riba. Itu ribanya yang tidak boleh, bukan kreditnya enggak. Karena nggak semua orang mampu. Maka ada kredit karena tidak semua orang mampu. Ada orang mengatakan, Ustaz, kalau nggak kredit nggak bisa punya motor, Ustaz. Mungkin ucapan itu benar. Silahkan kredit. Tapi yang tidak riba. Kemudian kebanyakan orang kredit itu bukan untuk kebutuhan, tapi untuk gaya hidup. Keinginan. Kalau kita bicara motor, Ustaz, Ana butuh motor, Ustaz. Baik, silahkan. Ana mau kredit, silahkan, sistemnya yang syar'i. Kalau mau kredit, mampunya berapa? Ana mampu motor yang harga 3 juta. Ya sudah, beli motor 3 juta. Kita kadang-kadang punya uang 3 juta, beli motor yang 15 juta. Udah tahu tuh dia kredit. Sistemnya sudah riba, ditambah lagi, bukan lagi kebutuhan, tapi keinginan tadi yang disebutkan. Maka bagaimana mendakwai hal itu? Ya kita yang sudah tahu hukum berusaha untuk meninggalkan. Sambil memberikan bayangan. Kita ini ketika ngomong masalah riba, ada banyak yang tidak suka. Ketika bicara tentang riba. Kenapa? Ya Ustaz, kalau nggak pakai riba, gimana negara ini? Subhanallah. Allah tuh turunkan hukum sejak dulu. Allah tahu bahwasanya sistem yang paling berkah buat sistem negara, sistem usaha adalah menghindari riba. Dengan tanpa riba, Anda yakinlah. Sekarang sudah ada beberapa yayasan yang tulisannya, apa judulnya? Indonesia tanpa riba. Insya Allah bisa. Bisa. Kalau kita mau. Yang jadi masalah kita nggak mau. Kita nggak mau tanpa riba. Barakallahu fiikum, mungkin seperti itu. Jadi memang mungkin dari satu rumah ke rumah, orang tua ngajarkan kepada anaknya, meninggalkan yang kerja-kerja di bank konvensional, semuanya resign dari sana. Ada pertanyaan, Ustaz, kalau semua orang resign dari bank konvensional, nanti yang kerja di bank konvensional itu orang-orang non-muslim, Ustaz kata. Kalau umat Islam resign dari bank konvensional, bank itu terpaksa tutup atau merubah sistemnya. Karena kekuatan publik ini, jamaah Indonesia ini, muslimin semuanya. Jadi kerjaan-kerjaan itu bakal tutup. Bakal sesuai dengan yang diinginkan oleh umat Islam. Kita maunya sistem seperti ini, syariat. Nggak mau kita keluar. Dia rubah, terpaksa dia rubah. Bukan karena dia ingin merubah, terpaksa dia akan rubah. Cuma berarti yang harus kita lakukan, menyadarkan umat Islam. Mudah-mudahan sambil berdoa, sambil terus kasih pemahaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, keutamaan sedekah sangat besar. Namun apabila kita mempunyai hutang yang rutin, seperti cicilan rumah yang belum lunas, bagaimana yang lebih didahulukan? Jika cicilan bulan itu sudah dibayar, namun kita ada kelebihan, apakah lebih baik kita simpan untuk cicilan berikutnya, atau boleh dibuat sedekah? Syukran Ustaz. Ya, berkaitan dengan hutang dan sedekah jamaah, sebenarnya tidak bertentangan. Hutang itu ada yang jatuh tempo, ada yang belum jatuh temponya. Jadi hutang yang jatuh temponya kita harus segerakan membayarnya.
Kalau kita ada dua pilihan, sodakoh sama bayar utang, maka bayar utangnya. Itu kewajiban membayar utang. Tapi untuk utang yang belum jatuh tempo, maka antum lihat. Antum mau sodakoh boleh, tapi dengan catatan ada yang bisa untuk bayar utang. Artinya umpamanya ada utang setiap bulan nyicil 1 juta umpamanya. Kadang-kadang ada kelebihan rizki 100.000, 200.000, anak sodakohkan, nggak masalah. Terus nanti kira-kira bisa untuk cicilan bulan depan? Insya Allah bisa umpamanya. Ada, kalau nggak ada yang bisa dijual macam-macam, maka tetap bersodakoh dan bayar hutang. Tapi kalau bicara hutang yang sudah jatuh temponya, maka harus segera dibayar. Sodakohnya ditunda. Namun ada orang yang sodakoh supaya bisa bayar hutangnya. Boleh nggak? Supaya bisa bayar hutang. Dia ngomong, Ustaz, anak ini punya utang 150 juta. Punya duit cuma 1 juta, Ustaz. Cuma itu duit anak. Boleh nggak dia sodakohkan? Boleh-boleh aja. Dia sodakohkan, minta, ya Allah, aku nggak mampu bayar utang, ya Allah. Aku minta engkau bantu aku bayar utang. Ini aku sodakohkan. Insya Allah mudah-mudahan Allah bantu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi seperti itu. Dan berdoa jemaah. Berdoa seperti doanya Nabi. Apa doanya Nabi? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrib. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Jangan sampai mau hidup dengan hutang. Kadang-kala memang orang kaya ini, Masya Allah jemaah, kalau nggak hutang itu nggak enak dia. Ada yang bukan, Ustaz, bukan nggak enak kalau nggak hutang, Ustaz. Itu memang bank-bank itu memaksa, Ustaz. Jadi kadang-kala kita itu, Anda pernah ketemu sama orang di Bondoso tuh, dia itu ngasih Anda 5 miliar, Ustaz, utang. Anda mau bapak sudah pegang, Pak. Walaupun nggak dipakai nggak apa-apa, yang penting tertulis dipinjam sama fulan. Sampai seperti itu maksanya mereka. Karena memang bank ini gaji karyawannya dari mana? Ya dari hasil riba itu, kelebihan-kelebihan itu yang dia lakukan. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Ada pertanyaan langsung dari bapak-bapak mungkin? Nah, apa hukum cadar? Karena banyak syubhat bahwa cadar hanya untuk istri-istri Nabi. Bahkan Nabi bilang cadar itu berlebihan dalam agama. Enggak, cadar bukan berlebihan dalam beragama. Istri-istri Nabi bercadar, istri-istri para sahabat bercadar. Cuma pendapat yang lebih kuat, cadar bukan kewajiban. Cadar bukan kewajiban dan cadar bukan berlebihan. Tapi cadar itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Cuma perintahnya bukan sampai tingkatan wajib. Artinya mulia. Perempuan yang pakai cadar, mulia. Nggak pakai cadar, nggak masalah. Yang terjadi di masyarakat, yang nggak pakai cadar mencela yang pakai cadar, yang pakai cadar mencaci yang tidak pakai cadar. Ini yang masalah. Seharusnya dalam masalah yang memang ada perbedaan pendapat di para ulama, di antara para ulama, dan perbedaan itu termasuk khilaf mu'tabar yang memang memang ada kekuatan dalilnya di antara mereka, maka seharusnya saling menghargai, saling menghormati. Barakallahu fiik. Nah, masih ada ibu-ibu? Kalau nggak ada, kita akan melanjutkan ini. Lanjutan yang ada di depan kita ini. Iya, barakallahu fikum. Mengenai soal tadi yang Ustaz sampaikan, saya nggak tahu benar apa enggak. Jadi 2-3 tahun yang lalu
Itu mic ada tadi itu, di mana mic itu? Enggak sih. Berkenaan dengan surat tadi yang saya sampaikan, jadi 2-3 tahun yang lalu kami menerima hadiah berupa uang $500 dari seseorang, dan tahun ini kita tahu ternyata orang itu mendapatkan rezekinya itu dengan menipu. Dia masuk penjara, nah uang ini masih kita pegang. Nah halal nggak kita belanjakan atau kita sebenarnya kita sumbangkan untuk ini? Iya. Iya, berkaitan dengan ini berat nih jemaah. Jadi ketika ada orang kasih duit sama kita, sejatinya kita boleh pakai duit itu, karena dia memberikan kepada kita. Jadi pemberian. Cuma kalau akhirnya kita tahu duit itu duit haram, maka kita nggak boleh pakai. Kita tahu nih, ternyata ini hasil nipu, ini milik orang ini. Memang ada perbedaan antara orang yang menipu dengan orang yang mencuri. Kalau orang yang mencuri berarti duit itu memang punya orang lain. Kalau menipu, duit itu milik orang tadi, tapi mendapatkannya dengan cara yang tidak benar. Contoh menipu gini, dia jual HP ini KW, dia bilang asli, kan dia nipu. Sehingga hasilnya itu buat dia haram. Tapi bukan berarti uangnya itu milik orang itu, enggak, sudah dimilikin oleh dia. Ketika diberikan kepada kita, mudah-mudahan nggak ada masalah. Tapi kalau tadi bagaimana, uang itu apakah milik orang memang? Nah, kita nggak tahu. Dia kasih waktu itu hadiah perkawinan, dia berikan $500. Nah kita nggak tahu $500 ini dapat dari mana. Oh, kalau nggak tahu halal, nggak ada masalah. Nah, kalau nggak mau bawa ke sini nggak apa-apa. Iya, kalau kita nggak tahu aslinya, artinya ketika ada orang kasih duit sama kita nggak tahu, kita halal buat kita. Seperti itu. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sebenarnya harus sering ditanyakan sama kita berkaitan dengan halal haram jamaah. Jangan sampai masuk ke rumah kita harta haram. Karena daging mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka lebih pantas tempatnya. Na'udzubillahi minan nar. Baik, Anda rasa? Iya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan riba, Ustaz. Gimana kalau kita udah terjebak riba, cuman kita tidak mampu untuk membayar riba tersebut, solusinya gimana itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini jamaah yang susah solusinya. Solusinya susah. Kalau nggak mampu gimana? Ya harus tetap bayar dia kan. Seperti orang yang terjebak dalam kumbangan kotor, kumbangan yang kotor sekali. Seharusnya dia keluarkan. Tapi kadang-kadang nggak bisa, Ustaz. Ana nggak bisa keluar dari kumbangan ini. Kenapa? Karena kaki Ana terantai di bawah sana. Maka yang harus kita lakukan, berusaha. Yang pertama, dengan taubatan nasuha. Artinya taubatan nasuha itu kita menyesali yang kita lakukan. Yang kedua, kita meninggalkan perbuatan riba. Yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali. Ini taubatan nasuha kan gak lengkap, soalnya belum meninggalkan dia. Dia masih di sana. Ya, dia masih di sana karena ketidakmampuan dia. Dan Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Allah tahu kemampuan kita di mana. Umpamanya kita punya tanah, Ustaz. Tanah itu kalau dijual sebenarnya bisa sih. Riba itu tertutupin bisa. Tapi kita nggak mau tuh jual. Kenapa? Ya lokasinya strategis, Ustaz. Ini itu. Kita lebih milih untuk tetap riba daripada kita jual itu. Berarti kan kita mampu tapi tidak mau. Padahal Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka kita itu tidak bisa mengukur kemampuan orang lain.
Kita lihat, oh fulan ini mampu. Belum tentu dia mampu. Yang tahu dia. Dan Allah akan menghisap dia sesuai dengan kemampuannya. Sambil terus berdoa. Karena berat riba ini jamaah. Berat sekali ya. Jadi kalau dikatakan riba, ada sebagian ustadz yang berpendapat, ustadz riba yang nggak boleh itu yang berlipat-lipat ganda. Ini bank enggak ustadz. Apa? Sedikit sekali dia itu, kata dia. Kata siapa sedikit sekali? Sedikit sekali karena antum mampu cicilannya. Coba gak mampu, jadi segunung nanti itu. Ana lihat di kampung itu ada ceritanya polisi, Ustaz, ana habis mengeksekusi sebuah rumah, Ustaz, hati itu berat, kata dia. Itu bapaknya mati punya utang 30 juta, Ustaz, ke bank. Harga rumah itu 150 juta dimiliki bank semuanya. Disita sama bank. 150 juta. Utangnya cuma 30 juta. Berlipat ganda karena dihitung tahun. Terus seperti itu. Jadi na'udzubillah jemaah. Kita dalam hati harus benci sama riba. Harus benci. Jangan sampai ada perasaan, nggak apa-apa Ustaz, ini kan seperti ini. Jangan. Perasaan benci itu adalah mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran itu dengan 3 hal. Yang pertama dengan tangan. Nggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Nggak mampu dengan lisan, dengan hati. Apa maksudnya mengingkari dengan hati? Membencinya. Membencinya dan meninggalkan orang-orang yang melakukan kemungkaran itu. Jangan sampai kita benci dengan ana wallahi judi ini na'udzubillah min dzalik. Tapi tiap hari duduk sama pemain judi. Sama aja. Karena mengingkari dengan hati itu menuntut kita untuk berpisah dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Baik, ana rasa cukup jamaah. Jangan banyak-banyak antum. Yang penting sekarang bagaimana diamalin yang kita ketahuin. Karena ilmu itu bukan hanya sebagai wacana, sebagai wawasan, sebagai oh, alhamdulillah anda dapat informasi baru, bukan itu. Ilmu ini untuk diamalkan dalam kehidupan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana serahkan kepada sahibul bait. Barakallahu fikum. Wakilnya udah dapat mic dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, kalau nggak salah ada satu pertanyaan dari ibu-ibu belum terjawab. Oh, di mana? Yang kuning. Oh, masya Allah. Nah, balik lagi. Iya. Ini ada pertanyaan, assalamualaikum Ustaz. Apa total istri Rasul SAW 11 atau 12? Berikut budak Maria Kritia. Jadi kalau dilihat istri-istri Nabi itu banyak riwayat yang disebutkan dalam buku-buku sejarah. Ada perbedaan pendapat antara mereka. Ada yang mengatakan 13, ada sampai riwayat mengatakan 16. Dan pendapat yang paling kuat, istri Nabi yang menjadi istri Nabi itu 11. Ada wanita yang pernah Nabi melamar dia. Tapi akhirnya wanita itu mengatakan aku billahi minta, aku berlindung kepada Allah dari. Nah, ini perempuan ini tak jadi istri Nabi karena dia berlindung kepada Allah dari Nabi. Makanya lagi Imra'ah al-Juniyah disebut seperti itu. Ada pun disebut istri Nabi yang Nabi meninggal dunia, mereka adalah istri-istri Nabi maka 9. Tapi istri Nabi plus yang meninggal dalam hidup Nabi 2. Itu siapa? Khadijah sama Zainab binti Husain. Adapun Maria ketika pendapat yang lebih kuat, dia bukan istri, tapi dia budak yang dihadiahkan kepada Nabi. Dan kita tahu hukum budak itu dimiliki sehingga majikannya bisa menggauli budak itu. Makanya seringkali dalam Al-Quran Karim seperti ayat tentang menikah lebih dari satu. Ketika Allah mengatakan, "Fa in khiftum alla ta'dilu," kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, apa kata Allah? Fawahidah, maka satu, au ma malakat aymanukum, atau budak-budak kalian. Au ma malakat aymanukum, budak-budak kalian. Dan mana sepertinya pendapatan yang dibuat dari bukan istri, dia adalah budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi Rasulullah. Jadi seperti itu. Ada wallahu a'lam bishawab.
Ada yang bertanya di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, sebaiknya laki-laki pada usia 25 tahun itu apakah sudah harus berumah tangga atau gimana Ustaz? Makasih. Masya Allah. Padahal sudah makan dia Ustaz. Padahal sudah mapan. Ada di sini orang? Kayaknya harus disikat. Iya. Berkaitan dengan menikah teman, Rasul SAW mengatakan, ya ma'syarus syabab, wahai kaum muda. Anak muda itu yang boleh balik itu ya ma'syarus syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, maka hendaklah menikah. Perintah. Kenapa disuruh menikah? Fa'innahu aghaddu lil-basar wa ahsan lil-faraj. Karena menikah itu akan lebih menjaga pandangan mata dan menjaga kemauan. Orang yang punya istri, ketika dia di luar melihat pemandangan yang menarik hatinya, menarik nafsunya, dia pulang ketemu istrinya. Tapi nggak punya istri, melihat perempuan lewat, masya Allah, pulang ke rumah nemuin siapa dia? Itu bermasalah. Fa'ilal yastati. Kalau nggak mampu, tidak semua mampu. Tidak, perintah dalam Islam itu masya Allah sesuai dengan kemampuan. Faman lam yastati, yang nggak punya kemampuan menikah, seperti nggak punya uang, belum makan, nggak punya rumah, macam-macam lah. Dia mau menyediakan kan belum mampu kayaknya Ustaz. Apa yang harus dia lakukan? Fa'alaihi bisyam. Maka hendaklah dia puasa. Yang nggak mampu maka puasa. Pernah di masa Umar bin Khattab atau di masa Hasan bin Basri, ada seorang yang sudah mampu gak nikah-nikah. Itu boleh. Engkau ini satu dari dua orang. Imma antakuna inni kan. Bisa jadi engkau itu inni, artinya impoten. Belum selesai. Imma antakuna inni kan. Wa imma antakuna fajr. Bisa jadi engkau itu tadi impoten atau kok orang kasar benar? Oh benar. Dari antara dua orang ini segala jemaah ingat bahwasanya Allah mengharamkan perzinahan dan menghalalkan pernikahan. Maka segala pernikahan. Tapi kalau belum tidak mampu, enggak anak enggak mampu dari sisi harta enggak mampu, dari sisi fisik enggak mampu, enggak apa-apa dia enggak menikah. Hendaklah dia berpuasa untuk menjaga dirinya. Halo orang Islam, kayaknya mereka sudah di rumah ini. Kalau yang serahkan ke Shalihul Bait.